Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas biologi tentang sistem ekskresi. Soal yang pertama, sebutkan 4 alat ekskresi dan zat yang dieskresikan. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal mengekskresikan urin. Yang kedua, hati. Zat yang dieskresikan adalah empedu. Yang ketiga adalah kulit. Kulit mengekskresikan keringat. Yang keempat adalah paru-paru. Zat yang dieskresikan adalah CO2 dan H2O. Soal yang kedua, jelaskan proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama, proses filtrasi. Proses filtrasi adalah proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Darah akan dibawa ke ginjal melalui arteri aferen yang masih membawa partikel-partikel darah yang akan disaring. Dalam proses ini, urin akan disebut sebagai urin primer karena urin ini masih mengandung zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut meliputi glukosa, garam, dan asam amino. Selanjutnya, urin akan dibawa ke proses reabsorpsi yang terjadi di tubulus conductus proximal dan lengung Henle. Proses reabsorpsi ini adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, sehingga zat-zat tersebut akan disaring dan akan dikembalikan ke pembuluh darah. Air yang terkandung dalam urin ini akan menjadi lebih sedikit dari sebelumnya. Oleh karena itu, urin ini akan menjadi lebih pekat yang disebut urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan dibawa ke tahap ketiga, yaitu tahap augmentasi yang terjadi di tubulus conductus distal dan tubulus collectivus. Dalam proses ini, urin akan lebih mengandung sedikit air karena zat-zat tadi akan dikurangi lebih banyak. Proses augmentasi ini adalah proses penambahan kembali zat-zat seperti air, hidrogen, kreatin, dan asam amino. Urin dalam proses ini akan menjadi urin yang sesungguhnya yang akan dikeluarkan ke dalam tubuh. Urin ini akan dibawa ke pelvis renalis menuju ke ureter dan akan disimpan sementara di vesika urinaria atau kandung kemih. Dan proses pengeluarannya akan diatur oleh otot sphinkter. Soal yang ketiga, bedakan urin primer dan urin sekunder. Urin primer adalah urin yang terjadi dari proses filtrasi yang terdapat di glomerulus dan kapsula Bowman. Dalam proses ini, urin masih mengandung banyak zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kepekatan dari urin primer lebih rendah. Sedangkan urin sekunder adalah urin yang diperoleh dari proses reabsorpsi di tubulus conductus proximal dan lengkung Henle. Urin sekunder adalah sisa dari urin primer yang diambil zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, sehingga urin sekunder akan semakin lebih pekat daripada urin primer karena kandungan air yang ada dalam urin sekunder lebih sedikit dibanding urin primer. Soal yang keempat, jelaskan mengapa seseorang melakukan cuci darah dan cara kerja cuci darah. Orang melakukan cuci darah ini dikarenakan terdapat masalah pada ginjalnya, yaitu ginjalnya tidak dapat berfungsi dengan baik melakukan penyaringan darah, sehingga orang yang melakukan cuci darah ini merupakan orang yang
mempunyai penyakit gagal ginjal. Mereka harus dibantu oleh mesin khusus untuk melakukan penyaringan darah. Cara kerja mesin cuci darah ini seperti layaknya ginjal pada umumnya. Mesin ini disebut mesin dialiser. Dia melakukan cuci darah dengan tahap-tahap seperti ginjal pada umumnya. Dokter akan memberikan jarum di pembuluh darah pasien dan darah akan mengalir ke dialiser yang sudah dipasangkan oleh dokter tersebut, sehingga secara otomatis mesin tersebut akan mencuci darah dan hasilnya menjadi darah yang sudah bersih, sehingga darah yang sudah bersih akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien. Tetapi dalam proses cuci darah ini, pasien akan mengalami efek samping seperti kram otot, penaikan berat badan, dan perasaan kenyang. Karena dalam proses cuci darah tersebut, cairan dialisat yang digunakan mengandung banyak glukosa, sehingga pasien merasa lebih kenyang tanpa mereka makan. Soal yang kelima, mengapa kita berkeringat? Jelaskan prosesnya. Kita berkeringat apabila kita melakukan aktivitas yang berat ataupun tubuh kita suhunya lebih tinggi, dan bisa juga suhu yang ada di luar lingkungan lah yang lebih tinggi, sehingga untuk menyesuaikan suhu yang ada dalam tubuh yang lebih tinggi tersebut, tubuh kapiler keringat akan mengeluarkan keringat dengan cara menguap dan keringat akan keluar, sehingga secara otomatis suhu yang ada dalam tubuh akan menjadi lebih stabil karena uap panas yang ada dalam tubuh sudah dikeluarkan melalui keringat tersebut. Soal yang keenam, jelaskan singkat 5 gangguan sistem ekskresi. Yang pertama adalah albuminaria, yaitu penyakit yang dikarenakan urin mengandung banyak protein karena ginjal tidak dapat melakukan penyaringan dengan baik. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal adalah penyakit karena pengendapan yang terdapat pada vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga adalah gagal ginjal, yaitu hilangnya kemampuan ginjal untuk melakukan proses penyaringan darah atau sisa-sisa makanan. Yang keempat adalah DM atau diabetes mellitus, adalah urin yang mengandung banyak glukosa dikarenakan ginjal tidak dapat bekerja dengan baik. Yang kelima adalah pleura, yaitu infeksi bakteri yang terjadi pada pembungkus paru-paru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.